merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan uang dengan memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Virus corona sedang mewabah dan menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kondisi ini memaksa semua orang harus tetap berdiam diri di rumah dan mengisolasi diri agar tidak terpapar virus corona. Banyak aktivitas menjadi terhambat, karenanya dibutuhkan usaha ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah krisis tersebut. Pandemi COVID-19 memaksa seluruh masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan pola kerja yang baru, yaitu merubah seluruh kegiatan menjadi work from home atau WFH. Akibat pandemi COVID-19, banyak pekerjaan diberhentikan secara paksa karena perusahaan mengalami kerugian dan ekonomi menjadi tidak stabil. Dari sinilah peluang bisnis di tengah pandemi menjadi kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk menghasilkan uang. Perkembangan bisnis di masa pandemi kian meningkat, dilihat dari beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube. Banyak dari mereka memulai bisnis online dari jajanan, kuliner, barang, hingga jasa. Nah, berikut ada beberapa rekomendasi ide bisnis jangka panjang yang bisa kamu coba selama masa pandemi ini. Yang pertama, thrift shop. Thrift shop dapat diartikan sebagai toko penghematan. Toko yang menjual barang bekas dari luar negeri maupun dalam negeri. Modal minim bisa meraup omset jutaan rupiah. Bisnis yang tidak memerlukan modal awal dapat menghasilkan keuntungan dengan jumlah yang banyak. Usaha ini banyak digemari oleh anak muda dikarenakan harganya yang murah, tetapi kualitas barangnya bagus. Thrift shop biasanya banyak menjual barang second hand seperti pakaian, tas, jam tangan, sepatu, hingga perhiasan. Mungkin usaha thrift shop bisa menjadi pilihan usaha untuk kalian yang baru terjun ke dunia bisnis. Bagaimana, tertarik? Lanjut usaha yang kedua, yaitu menjual bibit tanaman di masa pandemi. Peluang usaha sejenis ini tidak hanya ada di pedesaan. Kamu yang memiliki rumah di daerah kota pun dapat memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan kosong untuk berkebun. Jika kamu menyukai tumbuhan dan memiliki pengetahuan lebih mengenai tumbuhan, entah itu sayuran, buah-buahan, atau jenis-jenis bunga, bisa menjadi sumber penghasilan kamu. Dengan adanya virus corona ini, banyak orang memilih untuk tinggal di rumah saja, baik itu yang bekerja di rumah atau yang dipaksa untuk tetap di dalam rumah karena sudah tidak lagi bekerja. Maka dari itu belakangan ini jual beli bibit tanaman menjadi peluang bisnis yang menarik sebab orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu luang di rumah dengan mencari-cari kegiatan produktif untuk dilakukan. Dan tak sedikit di antara mereka yang memilih untuk berkebun. Proses produksi bibit tanaman ini berasal dari biji yang diambil dari buah, sayur atau bunga yang sudah dikeringkan sebelum dijual. Sebelum memulai bisnis ini, tentu kamu perlu melakukan riset pasar, salah satunya mengetahui tanaman yang diminati oleh masyarakat. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba menjalankan bisnis ini? Selanjutnya, usaha yang ketiga, budidaya ikan lele. Pada kondisi normal, permintaan benih ikan lele jenis mutiara mencapai 50.000 per pekan, naik menjadi 100.000 lebih. Permintaan semula didominasi oleh pemilik usaha budidaya, kini mulai diminati warga yang memelihara untuk kesibukan. Budidaya ikan lele berkembang pesat karena dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas, dengan teknologi budidaya yang relatif mudah dikuasai oleh masyarakat dan pemasarannya yang tidak sulit, serta modal usaha yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Usaha yang keempat, dropshipper. Dropshipper merupakan penjual yang menjajakan sebuah produk milik orang lain atau hanya dropship. Para dropshipper hanya menawarkan produk di berbagai platform yang tersedia. Keuntungan bisnis dropship adalah kamu hanya perlu memasarkan barang dan melakukan transaksi
setiap ada pembeli yang memesan barang. Kamu tidak perlu repot-repot melakukan quality control barang, mengatur stok barang, packing barang, dan pengiriman barang. Dalam menjalankan bisnis dropship, kamu hanya butuh modal smartphone, media sosial, dan koneksi internet. Bagaimana? Apakah bisnis dropshipper ini merupakan bisnis yang tepat? Usaha terakhir yang bisa menjadi referensi ide bisnis untuk kamu adalah bisnis jajanan atau kuliner. Di era digital ini tidak ada batasan ruang dan waktu. Apa yang kita inginkan bisa mudah terpenuhi, contohnya dengan menikmati jajanan kuliner khas daerah lain ataupun negara lain. Di tengah pandemi ini, orang-orang tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Akibatnya masyarakat beralih ke media online seperti order makanan secara online. Sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia, bisnis makanan mempunyai sektor pasar yang menjanjikan. Konsumsi yang dilakukan secara berulang menjadi potensi peluang pasar yang membuat permintaan dan penghasilan semakin besar. Inovasi di dunia makanan saat ini sangat berkembang jauh. Banyaknya variasi makanan bisa mempermudah saat ingin menentukan jenis makanan yang ingin dijual. Misalnya bisa makanan ringan atau berat, makanan khas daerah hingga makanan yang sedang tren di kalangan masyarakat. Itu dia beberapa rekomendasi ide bisnis untuk bantu kamu memulai berbisnis di masa pandemi ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kamu berada. Kita bisa bersama lewati pandemi.